lah. Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Bu Bu Elisa. Indah. Iya, selamat malam, Bu. Gimana kabarnya hari Selamat ini? malam juga, Bu Indah. Alhamdulillah, baik. Di tengah kesibukan kita di tahun ajaran baru ini, yang sangat sibuk. Bagaimana kabarnya Bu Indah juga? Ya, Alhamdulillah berjalan dengan semestinya ya, semuanya baik. Ya dari sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Elisa sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Nah, di sini em, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang mm, hal-hal yang Ibu Elisa hadapi di awal semester ini. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa sih yang pengen Ibu Elisa dapatkan? Hmm, tentunya dari percakapan ini saya mau sharing sama Bu Indah mengenai hal-hal yang mengganjal dan menjadi pikiran di saya gitu. Permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah gitu. Salah satunya permasalahan eh, murid-murid saya ini sangat minim sekali keinginannya untuk melanjutkan pendidikan ke perkuliahan gitu. Iya, jadi kebetulan Bu Elisa di SMA ya. Iya, kebetulan saya Jadi padahal yang diharapkan seharusnya ya bisa melanjutkan gitu ya Bu. ya bisa melanjutkan pendidikan. Nah, kira-kira dengan melanjutkan pendidikan tersebut apa sih yang pengen Bu Elisa capai gitu dari anak-anak yang Ibu harapkan gitu dari mereka? Yang saya harapkan dari anak-anak itu mau melanjutkan pendidikan itu ya untuk menambah eh, wawasan mereka, tentunya untuk masa depan mereka, dan apa namanya, tentunya untuk merubah nasib mereka gitulah ya. Karena memang menjadi sarjana itu tidak melulu membuat kita kaya, tapi setidaknya usaha untuk merubah nasib seseorang gitu. Setidaknya adalah satu keluarga di keluarga mereka yang sarjana dan itu membuat apa ya, pencapaian yang luar biasa di keluarga gitu. Setidaknya mengangkat derajat orang tuanya juga kan. Eee, ada Mhm. yang sarjana di keluarganya gitu. Dan saya ingin itu, tercapai gitu di anak-anak didik saya gitu. Memang tidak menjadi kaya menjadi, sarjana itu kan ya, tapi, eee, kita tahu ya bahwa mencari kerja sekarang itu kan harus ya Wah, sulit, punya pendidikan yang tinggi persaingan ya, Bu, kan ya? ya, heeh, sekarang Mhm, ya minimal ya S1 gitu kan ya, walaupun memang banyak mhm. yang SMA, cuman kan itu, apa ya, menjadi sesuatu yang kayak harus gitu loh kalau mau mendapatkan pekerjaan yang baik gitu kan ya, Iya, yang layak mesti gitu punya ya. layak gitu, untuk Jadi masa depannya. sebetulnya manfaatnya bukan iya, manfaatnya sebenarnya jangka panjang ya, Bu, ya. Nggak hanya Mhm, jangka pendek gitu kan, betul betul. yang diharapkan dari Bu Elisa tersebut. Kemudian kira-kira apa nih usaha-usaha yang udah Bu Elisa lakukan untuk mencapai harapan Bu Elisa? Yang sudah saya lakukan, tentunya saya motivasi terus anak-anak didik saya, di SMA 1 Tanjungsari. Saya selalu motivasi, selalu memberikan arahan, semangat, "Ayo untuk kuliah," gitu. Kalau terkendala biaya, eee, diusahakanlah masuk dulu gitu. Kalau beasiswa itu pasti ada, sekarang tuh tergantung kaliannya mau atau enggaknya gitu kan. Motivasi sudah setiap hari saya berikan ke Berikan. anak-anak gitu. Mhm. Iya. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tersebut, kira-kira tantangan apa nih yang masih Bu El hadapi? Ya, tantangannya tentunya ya anaknya masih sedikit lah dari misalnya dari rank 100 gitu, dari 100 anak gitu ya.
Mhm. Mungkin nggak sampai 20 anak yang mau kuliah gitu. Jadi Mmm, masih sangat sedikit, masih bahkan nggak nyampe 10. Ya kayak tahun lalu ya, itu ya nggak ada 10 anak yang masuk universitas di negeri gitu ya. Mungkin ada yang di mhm, swasta, mungkin di universitas terbuka gitu. Jadi masih tantangannya anak-anak ini masih belum open minded sih menurut saya. mhm. Dan itu harus bekerja keras memang dan saya nggak bisa kerja sendiri. Saya harus berkolaborasi dengan banyak pihak untuk Mhm. anak-anak supaya bisa melanjutkan perkuliahan. Iya. Jadi kalau, dibuat skala nih Bu, kira-kira dari 1 sampai 10 sekarang, posisi mereka ada di mana nih? Kalau skala keinginan anak untuk kuliah ya, kalau dari rank 1 sampai 10 mungkin masih ada di 4 loh. Hmm, 4 ya. Sementara Mm-mm. harapannya? Harapannya ya kalau eh, keinginan kuliahnya ya, kalau keinginan kuliahnya maunya mah ya, ya 9 lah ya, 9, 9, 10. Tapi kalau untuk Mhm, 10, untuk seluruhnya gitu, itu berat banget sih. Ya, mhm. setidaknya ya 8 lah. Iya. Jadi ada target tertentu gitu ya? Mhm. Mhm, dan itu kira-kira apakah bisa tercapai dalam jangka waktu panjang atau pendek nih menurut Bu Elisa? Menurut saya jangka panjang ya, Bu Indah. Karena anak-anak ini ya walaupun sudah dikasih motivasi terus, dikasih contoh-contoh pengalaman yang ada gitu, contoh-contoh yang real nyata gitu. Masih sangat minim sekali motivasi dirinya untuk melanjutkan perkuliahan gitu. Jadi ya saya gimana ya? Iya, dan masih jangka panjang ya, Bu, ya? Jangka panjang, heeh. Kalau untuk jangka pendek mungkin 1 tahun ke depan gitu ya. Mungkin setidaknya untuk jangka panjangnya mungkin 5 tahun ke depan gitu kan ya. Untuk jangka pendeknya ya setahun tahun depan lah, tahun depan karena ini kan anak-anak ini tahun ajaran baru ya, anak-anak lulus. Kemarin ada sekitar 9 orang ini yang keterima di perguruan Mhm. tinggi. Jadi setahun ke depan harapannya lebih dari 9 itu gitu untuk jangka Iya, oh, pendeknya. baik. Jadi dalam beberapa tahun ke depan nih Bu El pasti sudah menyusun rencana-rencana ya untuk mencapai tujuan Iya. tersebut. Nah, kira-kira rencananya ke depannya tuh bakal seperti apa nih Bu? Mungkin ada hal-hal yang bisa membantu Bu Elisa untuk mencapai tujuan tersebut. Kira-kira apa nih yang bisa membantu untuk mencapai tujuan Bu Elisa? Eee, tentunya saya tadi ya, terus motivasi anak tersebut, untuk, mau kuliah gitu. Itu hal pertama. Terus motivasi, jadi saya juga nggak bosan-bosan motivasi anak untuk tetap kuliah, melanjutkan pendidikan. Yang kedua mungkin saya berkolaborasi ya, Bu, ya. Sekarang saya nggak Mhm, bisa kerja sendiri, jadi saya juga harus berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah, untuk terus motivasi anak-anak, untuk guru BK-nya, memberikan, arahan, terus konsultasi ya, menjadi konselor guru BK-nya, wali kelasnya, dengan kepala sekolahnya, mhm. dan juga mungkin dengan orang tuanya. Karena peran orang tua juga sangat penting untuk anak-anak melanjutkan pendidikan. Kadang ada yang anaknya mau tapi orang tuanya tidak mendukung, gitu. Mhm. Jadi saya juga harus berkolaborasi dengan orang tuanya. Mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder, misalnya kayak perguruan tinggi. Sebenarnya perguruan tinggi itu sering melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah, misalnya kayak pengabdian masyarakat, kayak Unila, kayak ITERA, itu sering setahun sekali itu pasti mereka melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan alhamdulillahnya di sekolah kita gitu. Dan itu Mhm. ya menjadi salah satu motivasi dan acuan lah supaya anak itu mau. Kebetulan kemarin juga ada anak KKN dari Unila sempat mengajar sebulan ya 30 hari dan saya
eh, ya itu menjadi salah satu upaya saya sih untuk anak-anak itu mau gitu seperti kakak-kakak yang sedang KKN dan PPL itu gitu melanjutkan perkuliahan. Iya. Upaya-upaya saya. Jadi banyak ya yang kolaborasi yang harus dilakukan gitu ya. Nah, kalau Betul, dari betul. waktunya sendiri Bu, kira-kira nih kapan Hmm. nih Bu Elisa akan merealisasikan untuk terus memotivasi? Apakah dimulai di eh, awal semester, tengah semester, atau mungkin dari kelas berapa gitu Bu? Kalau rencana saya dari kelas 10 itu sudah terus dimotivasi dari saya. Bahkan ini MPLS ini kemarin ngisi materi itu sudah saya arahkan anak-anak untuk motivasi anak-anak itu melanjutkan kuliah, melanjutkan pendidikan gitu. Ayo gitu. Kalau terkendala biaya eh, bisa lewat eh, KIP, bisa lewat PMPAP yang di Unila. Kalau di Unila itu banyak beasiswa, di tempat lain juga banyak beasiswa gitu. Tergantung kaliannya yang maunya gimana gitu. Dari kelas 10 itu sudah saya motivasi anak-anak. Di kelas 11 itu sudah saya suruh dipikirin kalau mau kuliah ambil jurusan apa. Itu sudah saya suruh dari kelas 11 ya. Nanti kelas 12 masih bingung nih. Kelas 12 ya. Dari Mhm. semester awal ini sudah saya bimbing anak-anak untuk apa namanya? Dipikirkan kalau mau kuliah ngambil jurusannya apa. Dilakukan konselor apa dilakukan pendampingan. Itu dari kelas 10, Mhm. 11, 12 itu selalu di pendampingan. Iya. Nah, sekarang kalau dari siswa sudah ya, dengan teman-teman pasti di sekolah juga bisa dilakukan. Nah, kalau dengan orang tua sendiri, nah ini kan PR juga nih. Nah, Kira-kira gimana nih ke pendekatan kita ke orang tuanya? kalau pendekatan ke orang tua tentunya setiap rapat, setiap pembagian rapot gitu ya, itu selalu di apa namanya dimotivasi juga orang tuanya. Bu, kalau memang kendala Mhm. biaya kita ada apa? Ada KIP, ada ini, ada itu ya, ada beasiswa banyak Bu gitu. eh Selalu diarahkan juga kan ada orang tua juga yang nggak tahu ya. Itu selalu diarahkan. Ya pendekatan dengan orang tua itu memang selalu harus dilakukan gitu. Bahkan memang harus kadang ya kalau perlu apa face to face ya apa Iya, ya itu dilakukan apa harus ketemu gitu personal ya. gitu ya. Oh, ya Mhm. man to man itu Iya, khususnya gitu. anak-anak yang sebenarnya mereka Heeh, mampu gitu ya, Bu, ya. heeh, Sayang banget gitu kan. mm. Apalagi yang mampu bener. Itu sayang Mhm. banget gitu kan. Dan anaknya mau gitu kan. Iya, Jadi memang harus anaknya mau dan orang tuanya ngedukung gitu. mendukung. Oke. Jadi kira-kira selain dari orang tua, guru, kemudian dari pihak universitas sendiri, ada nggak sih pihak lain nih yang kira-kira bisa kita berdayakan nih untuk memotivasi anak-anak yang kira-kira sebenarnya mereka tuh dekat gitu? Ada ya anak-anak alumni Bu Indah. Jadi Mhm. kayak yang kemarin keterima di Unila, di ITERA, di UIN gitu ya. Mungkin bisa dihadirkan dari mereka supaya memotivasi anak-anak gitu. Supaya seperti mereka gitu. Karena kan Sebenarnya sudah mungkin banyak alumni ya. iya, nah itu dia ya, mungkin kan alumninya juga udah lumayan banyak, walaupun kayaknya kalau yang lulus wisuda kayaknya belum ada sih ya, karena sekolahnya baru juga ya dia. Ya. Tapi setidaknya kan mereka sudah punya pengalaman gitu, melihat dunia luar seperti apa. Melihat kakak-kakaknya yang kuliah, kakak tingkatnya kan ya. Dan itu Mhm. salah satu menjadi motivasi sih seharusnya gitu. Ya, nanti saya rencanakan lah mengundang mereka gitu. Mhm. Nah, kira-kira nih setelah semua nanti sudah Ibu upayakan, kira-kira keberhasilannya itu bisa kita lihat dari seperti apa nih Bu? Yang Ibu harapkan tingkat keberhasilannya nanti bisa diukur seperti apa? Diukurnya dari ya jumlah yang masuk PTN ya, yang anak-anak Mhm. melanjutkan kuliah ya, misalnya tahun ini 9 gitu ya.
tahun depan nambah 15 gitu. Ya, Dari itu peningkatan sih itu kalau ya aku. Bu ya. Mm-mm. Baik, kita sudah banyak berbincang nih Bu sepertinya ya. Kira-kira apa Ya nih Bu yang sudah Indah, saya dapat nih dari perbincangan kita malam ini? yang sudah didapat tentunya eh, beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Jadi saya dapat ide-ide apa yang harus saya lakukan supaya motivasi anak, jumlah anak yang eh, naik lah ya. Jumlah anak yang masuk ke perguruan tinggi, yang melanjutkan kuliah itu naik setiap tahunnya gitu. Jadi kesimpulannya paling tidak sudah ada gambaran ya Bu ya. Iya, sudah ada gambaran lah langkah-langkah apa yang dilakukan. Mungkin ke depannya bisa kita lakukan perbincangan lagi ya. Kita Iya, lihat Bu Indah. progresnya seperti apa, mungkin yang sudah BE laksanakan gitu, supaya bisa kita lihat ke depannya meningkat atau tidaknya. Ya, Bu Indah. Mungkin bisa dilakukan coaching lagi nanti selanjutnya melihat perkembangannya gitu. Ya, terima kasih untuk waktunya, Bu Elisa. Terima kasih Bu Winda atas waktunya mau mendengarkan eh, permasalahan saya. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kegalauan Bu Elisa dan teman-teman di sekolah bisa segera teratasi, ditemukan solusi, dan mencapai tujuan yang diharapkan sesegera mungkin. Amin. Amin. Kasih Bu Indah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.